Halo teman-teman semua, kali ini saya akan review buku The 80-20 Principle dari Richard Koch. Jadi ini adalah buku kuno, kira-kira usianya mungkin 10 tahun ya, tentang 80-20. Dan saya paling suka konsep sederhana dari 80-20 karena menurut saya konsep ini memberikan pemikiran tentang prioritas ya. Jadi kalau disimpelkan, Pak, 80-20 principle itu apa sih? Saya cuma bilang satu kata, prioritas. Jadi kalau Anda lihat di lemari Anda, itu baju Anda ada 100 biji. Yang Anda pakai paling cuma 15 yang itu saja dalam sehari-hari Anda gitu ya. Kalau Anda lihat di email Anda, mungkin dalam daftar orang yang Anda kirimin email ada 1000. Mungkin cuma 50 yang itu saja yang Anda pakai. Mungkin hanya 20% dari karpet Anda yang betul-betul terpakai sampai hancur. Yang lain masih utuh karena di bawahnya lemari, di bawahnya ranjang ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita selalu terjadi imbalance dari sebab dan akibat, imbalance, ketidakbalansan antara kedua hal ini. Nah, Richard Koch membahas dengan cukup dalam buku ini ya, dalam buku ini cukup dalam sekali, cukup banyak ya, tentang bagaimana kita bisa meng-apply 80-20. Ini gambar sederhananya begini. Ya, jadi 20% sebab mengakibatkan 80% dari akibat ya. 20% dari input menghasilkan 80% dari output. Sebaliknya, 80% dari input yang salah menghasilkan 20% dari output. Effort kita 20% itu kadang-kadang menghasilkan uang 80% dan sebaliknya ya. Itu saya kira gampang dipahami. Jadi kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan kita tidak semuanya itu balance antara sebab dan akibat, antara upaya dan hasil, antara pelanggan dan profit ya, selalu terjadi imbalance. Nah, hal ini mudah dipahami, tapi ketika kita memikirkan bagaimana kita mengaplikasikan hal ini dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam salesmanship, dalam manajemen, dalam strategi, nah ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan dengan lebih dalam. Secara teori, The 80-20 Principle itu bilang ada dua hal yang bisa Anda lihat. Yang pertama adalah dengan analisa, yang kedua dengan thinking saja. Jadi analisa itu ada datanya. Jadi misalkan Anda punya data di dalam sales Anda, gitu ya. Anda kelompokkan mana yang menghasilkan uang terbanyak atau menghasilkan profit terbanyak. Ya. Lalu Anda sort, maka akan kelihatan nantinya kurang lebih, tidak selalu 20% ya, bisa 30%, bisa 15% dari pelanggan terbaik Anda. Itu justru yang akan memberikan profit terbanyak. Maka kalau menurut teorinya 80-20, Anda harus betul-betul fokus dan memperhatikan pelanggan itu. Ya. Lalu kalau misalkan Anda lihat lagi komplain di dalam perusahaan Anda. Kalau Anda list komplain 20-30 komplain ya. Lalu Anda lihat datanya, maka komplain yang itu saja ya, yang itu saja. Mungkin hanya 10% yang paling umum. Itu yang Anda solve. Katanya, kalau yang itu sudah di-solve, maka 80% dari persoalan di dalam komplain Anda akan turun dengan sangat drastis. Nah, itu ide dasar dari 80-20 ya. Kita melakukan thinking atau kita melakukan analisis ya. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat ya, terutama di dalam memanage waktu ya. Ini namanya 80-20 time ya. Saya tulis time ya, waktu ya, time ya. Jadi time dari 80-20 ini kalau kita coret-coret, kita lihat ya, bagaimana kita melihat apa yang low priority dalam waktu kita dan apa yang high value dalam waktu kita ya. Yang low priority dulu, misalkan apa yang orang-orang suruhkan kepada Anda tapi tidak penting ya. Apa yang Anda lakukan sehari-hari karena hanya merasa comfortable saja ya. Hal-hal yang tidak Anda sukai, hal-hal yang Anda tidak mampu lakukan dengan sangat baik ya. Menerima telepon. Ini lucu, ini ada answering the phone ya. Sebetulnya dari 80-20 ini menarik juga. Saya mungkin sudah lebih dari, mungkin sudah 10 tahun ya. Saya tidak ingat juga. Atau mungkin sudah paling tidak 5 tahun lah ya. Mungkin teman-teman yang tahu saya, kenal saya, tahu bahwa semua handphone saya nggak pernah bunyi. Semua handphone saya nggak pernah berdering gitu ya. Kecuali saya menunggu telepon orang. Kenapa tidak pernah berdering? Karena menurut saya kebanyakan tidak penting gitu ya.
Begitu Anda cuma kering, halo, oh iya Pak, kami dari bank ini Pak ingin menawarkan jasa bunga tanah, itu sudah makan waktu dan perhatian Anda. Fokus Anda kerja jadi terseret, lalu Anda menerima itu, begitu tutup cek noleh lagi sudah kembali, otak kita terganggu ya. Sehingga seluruh handphone saya hampir selalu waktu itu total silent, no vibration, tidak ada getarnya. Saya lihat kalau ada miss call baru saya telepon balik. Ini contoh ya. Jadi ini adalah low value time. Nah, yang high value itu seperti apa di dalam konsep 80-20? Misalkan pekerjaan yang meninggikan your overall purpose of life, meninggikan makna kehidupan Anda, ya. Hal yang selalu ingin Anda lakukan tapi belum. Ya. Hal-hal kunci di dalam hubungan relation Anda dengan orang-orang dekat Anda, ya. Inovasi yang menurut Anda bisa menghasilkan sesuatu dan sudah lama di benak Anda, tapi belum juga Anda lakukan, ya. Hal-hal yang dikatakan orang lain kamu tidak bisa melakukannya, itu ternyata bagus, ya. Hal-hal yang dilakukan dengan baik oleh orang lain di bagian bisnis yang lain atau di dalam industri yang lain, ya. Ketika Anda menggunakan kreativitas Anda dengan penuh, ya. Ketika Anda melakukan sesuatu yang mudah tapi hasilnya besar, ya. Kualitas yang tinggi dalam kolaborasi Anda dengan orang lain, ya. Things for which it is now or never, kerjaan yang sekarang atau tidak selamanya. Ini beberapa yang menurut Richard Koch dalam 80-20 principle akan mempertajam dan mempercepat Anda bagaimana Anda menghadapi kehidupan ini. Ini pemikiran yang menarik sebenarnya. Nah, ada satu sesi yang menarik, dia bilang intelligent but lazy. Jadi Richard Koch ini bilang gini, kalau orang itu sudah kerja keras tapi bodoh, ya dipecat. Ini bodoh atau pinter, sini kerja keras atau malas, ya. Kalau orang itu malas dan bodoh, ya biar no aja. Kalau orang itu pandai, intelijen, dan rajin, itu good. Karyawan yang baik. Tapi dia bilang, orang yang malas ya, tapi pandai, cerdas, dan produktif, itu yang menarik. Ya. Itu pelajaran yang menarik. Ini saya pernah baca di buku lain juga. Jadi intinya adalah orang yang sukses karena sudah bekerja sangat keras, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi orang yang males, kerjanya leye-leye, tapi sukses, tapi cerdas, tapi produktif. Nah, itu yang hebat. Itu satu kacamata yang menurut saya agak unik, tapi beda, ya. Nah, di dalam kehidupan kita, dalam 80-20 principle, kadang-kadang kita sering sekali fokus pada persoalan yang salah, ya. Persoalan yang kita anggap urgent, ya. Ketika Anda lihat urgent dan important itu, ya, kita sering-sering melupakan hal-hal yang important, ya. Saya melakukan review buku ini 80-20 principle yang sudah lama ini, usianya 10 tahun, kebanyakan untuk mengingatkan kembali saya bahwa di masa pandemi ini kita kembali perlu fokus pada hal-hal yang punya makna signifikan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam bagaimana kita belajar. Apa yang harus Anda pelajari? Karena begitu banyak yang harus Anda pelajari. Dalam menghabiskan waktu berzoom ria dengan teman-teman, mana yang akan membawa dampak positif dalam hidup Anda setelah masa pandemi ini dan mana yang tidak. Apa yang harus, seminar apa yang harus Anda ikuti. Terlalu banyak seminar gratis, ya. Saya nggak suka gitu. Saya lebih suka bayar seminar yang mahal, karena dengan itu dalam mungkin 10 tahun, 20 tahun yang berjalan, ya, saya selalu mengambil seminar di Harvard, di MIT. Saya tahu mahal gitu, ya. Karena dengan mahal saya tahu saya fokus dan saya tahu kualitasnya bagus dan saya tahu itu berguna untuk saya. Ya, ini bagaimana kita memilih. Sayang kalau waktu kita dibuang-buang untuk barang-barang yang second quality, ya. Nah, terakhir dia bicara tentang the 7 habits of happiness. Jadi dia bilang dalam kacamata 80-20 itu ada 7 kebiasaan, ya. Saya coret-coret aja, ya. Saya ini tidak ditulis 1, 2, 3, 4, 5-nya, tapi
beda aja. Jadi saya cerita aja deh. The freedom to be happy is at last supported by science. Saya bilang disupport by science ya. Jadi orang-orang itu ketika happy itu dibutuhkan kekuatan emotional intelligence yang baik. Ya, orang-orang yang happy itu harus merubah cara dia bereaksi terhadap kehidupan. Ya, harus dengan positive intent. Ya, orang-orang yang happy itu disekelilingi dengan keadaan-keadaan yang mensupport happiness dia. Ya, kita harus merubah cara kita berpikir tentang apa yang membuat kita bahagia, ya, dengan merubah kebiasaan dan perilaku kita juga dengan apa lingkungan dan keadaan yang kita hadapi, ya. Terus dia bilang hindari orang-orang yang membuat Anda sengsara. Lucu, ya. Jangan dekati orang-orang yang beracun, toxic people, minggir, ya. Terus ciptakanlah happiness habit. Nah, saya udah mulai nih olahraga nih, udah seminggu ini saya olahraga, capek semua ya, olahraga setengah jam setiap sore, jam 5, jam 6 sebelum mandi ya. Waduh, kaki saya lagi sakit kemarin olahraga setengah jam ya. Terus berpikirlah hal-hal yang bagus ya. Lalu kadang-kadang berilah, give yourself a good treat. Jadi berilah makan es krim yang enak atau apa kalau Anda telah melakukan sesuatu yang baik. Hiburlah diri Anda sendiri ya. Terus kalau Anda mau punyailah teman-teman yang tipenya happy ya. Lalu carilah goal-goal sederhana yang simple tapi membuat Anda senang ya. Jadi banyak sekali. Nah, happiness itu adalah pilihan sebenarnya. Bagaimana kita memilih untuk jadi happy ya. Dan diharapkan dengan kita memilih untuk happy itu kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, yang menarik sebenarnya kacamata 80-20 ini sudah sangat lama, sudah sangat kuno dan diketahui orang cukup banyak ya. Juran itu sangat kuno dulu. Dia menemukan bahwa komplain atau kerusakan atau quality damage itu selalu terjadi karena beberapa hal yang sangat kunci sedikit saja. Jadi gini, oke kembali ya. Kalau ada banyak persoalan, maka kalau Anda lihat 3 atau 4 persoalan yang paling mendasar, ini yang menjadi 80% dari seluruh persoalan yang ada. Kalau ini Anda selesaikan, maka dengan sendirinya semua ini akan menjadi jauh lebih baik. Jadi fokus pada hal-hal inti saja dalam kehidupan ini. Hai Bibi, nah, anak saya Ivi lagi nonton. Jadi IG Live ini juga buat saya melakukan review buku ini memberikan 2 dampak positif. Dampak positif pertama adalah membuat saya melihat buku-buku lama yang bagus itu apa. Jadi kembali ke 80-20 principle, saya memilih hanya buku-buku yang bagus yang menurut saya patut untuk dilihat ulang. Dan yang kedua, ketika saya bercerita seperti ini tanpa sadar hal-hal ini itu masuk kembali ke benak saya dan mengingatkan kembali kepada saya sendiri untuk lebih fokus pada hal-hal yang kritis dalam kehidupan ini. Nah, histori dari teori 80-20 itu adalah di London ketika dianalisa dulu. Banyak sekali orang kaya yang punya lahan tanah. Nah, ketika disurvei ternyata 10% dari orang terkaya di Inggris itu menguasai 90% dari lahan yang ada di seluruh Inggris Raya itu. Nah, itu awal dari pemikiran 80-20. Sebetulnya asimetri dari sebab dan akibat ya. Jadi kita pun harus mulai berpikir seperti itu. Tindakan apa yang kita perlukan? Pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Teman siapa yang harus kita dekati ya. Karena seperti tadi, contoh yang paling gampang adalah kalau saya perlu meeting dengan 10 karyawan saya, maka mungkin saya hanya fokus pada 3 orang yang paling kunci saja ya, untuk kita diskusikan. Yang lain waktunya sebentar-sebentar, jangan semuanya dapat 1 jam, tapi mungkin 3 yang paling kunci itu dapat waktu Anda jauh lebih, 50% dari waktu Anda atau 60%, yang 7 hanya sedikit saja. Itu kira-kira basic pemikirannya. Selalulah berpikir 80-20 karena the 80-20 principle ini sudah langgeng lama sekali dan terbukti bahwa kita akan menjadi orang yang jauh lebih sukses, jauh lebih baik, jauh lebih happy, jauh lebih produktif kalau kita hanya fokus pada prioritas kita saja. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.